Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan pertama kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Kalau bukan karena karunia Allah, mungkin kita tidak akan bisa hadir ke sini. Salawat dan salam tentunya kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa berkah kepada kita, di mana jauh dari tempat beliau dilahirkan kita tergolong ke dalam orang-orang muslim, dan tidaklah hendaknya kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada DKM ya telah mengundang saya, terutama Bapak Nur Hasan ini ya, teman saya dulu satu SMA ya di SPIN, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, dan tentu saja juga kepada pengurus yang lain dan saudara-saudara sekalian yang hadir di sini. Alhamdulillah kita harus selalu menyambung silaturahmi ya. Nah, saya tidak jauh-jauh amat sebenarnya, saya tinggal di Panorama Serpong dan pernah entah berapa puluh tahun yang lalu diundang ke sini juga gitu. Dan saya di sini tidak untuk menjadi guru ya, kita sama-sama seorang hamba yang dhaif, yang tapi perlu terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan kali ini izinkanlah saya untuk berbicara tentang apa judulnya, harmonisasi antara syariat dan hakikat. Nah, yang dimaksud syariat di sini adalah ya yang dirumuskan dalam hukum-hukum fikih ya, hukum ibadah ya, kemudian juga ada muamalah. Tetapi kita juga perlu sadari bahwa manusia ini bukan hanya makhluk fisik ya, tidak hanya punya raga tapi juga ada jiwa. Pengabdian kepada Allah haruslah secara keseluruhan ya, bukan hanya fisik tetapi juga jiwa kita. Nah, di Indonesia ini pengajaran Islam kebanyakan hanya berupa syariat ya, hanya berupa pokoknya lebih mengarah kepada zahir ya, kepada lahiriah, di mana kita menganggap sahlah kalau semua syarat rukun dipenuhi, baik itu sholat, haji dan sebagainya. Tetapi dikesankan bahwa seolah-olah ibadah itu hanya fisik saja ya. Kalau kita lihat misalnya manasik haji itu ditekankan hanya pada fisik saja. Padahal manusia itu bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual ya. Allah menciptakan Adam dari tanah ya, tetapi wa nafakhtu mir ruhi, jadi aku tiupkan kepadanya roh. Jadi ada unsur rohani dalam diri kita. Dalam beribadat itu kita harus tundukkan dua-duanya ya. Jadi kadang-kadang kita kan sholat ya sholat, tapi pikiran kita kemana-mana kan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kehadiran Allah di dalam diri kita itu kadang-kadang lupa bahkan ya. Sering sekali kita juga lupa rakaatnya berapa gitu. Kalau lupanya karena khusyuknya gitu itu pasti. Tapi kalau lupa karena memikirkan yang lain gitu, nanti sering terjadi pada diri kita ya, pada diri saya juga gitu. Jadi saya tidak menganggap lebih baik daripada. Tetapi dalam Islam kan katanya balighu anni walau ayah ya, sampaikan walaupun pengetahuan kita hanya satu ayat gitu. Itu adalah kewajiban kita untuk menyampaikan. Nah, saya sudah kirim orat-oratan saya, jadi kita
sudah terjadi salah paham ya, atau perkembangan yang kemudian seolah-olah memisahkan antara syariat dan hakikat. Yang saya maksud hakikat di sini adalah macam tasawuf gitu ya. Jadi tasawuf itu memang bagian dari syariat sebenarnya ya. Jadi Ahmad Sirhindi dalam bukunya Syariat atau Hakikat, dia mengatakan bahwa pada awalnya syariat itu ya meliputi aspek fisik dan juga aspek batin ya. Tetapi dalam perkembangannya syariat itu kemudian direduksi ya, disederhanakan menjadi fikih gitu ya. Sehingga kemudian ada mazhab-mazhab fikih ya. Di dunia Sunni ada 4 mazhab ya, di dunia Syiah ada 1 mazhab. Nah, jadi kita mengikut mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu didahului oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, baru Hambali. Karena Hambali itu muridnya dari Syafi'i ya. Jadi yang awal itu adalah Abu Hanifah. Nah, kemudian aspek batinnya itu terbentuk dalam ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf ya, macam-macam lah teorinya tasawuf itu ya. Ada dari kata sofia, artinya suci, kesucian. Kemudian ada katanya sof awal ya, pada zaman Nabi itulah orang-orang yang dekat dengan Allah dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita harus mengharmoniskan. Jadi tidak hanya syariat saja, tetapi juga ada hakikat. Jadi walaupun kata Sirhindi syariat itu dulunya meliputi aspek batin dan aspek lahir, tetapi dalam perkembangannya kemudian lebih cenderung syariat itu kepada aspek zahirnya ya. Jadi kita diajarkan pokoknya sholat saja itu ada syarat rukun sahnya, sehingga kemudian kita lagi cenderung kepada itu. Yang penting sholat lah, apa hadir atau enggak gitu. Nah itu dikoreksi sebenarnya oleh Al-Ghazali ya, di dalam Ihya Ulumuddin misalnya. Dia mengatakan bahwa selalu ada aspek spiritual dari ibadah kita. Misalnya di dalam bab Thaharah ya, beliau menyampaikan bahwa bersuci itu ya memang bagian dari kewajiban syariat. Tetapi bersuci itu tidak cukup hanya dengan membersihkan badan. Niat itu juga harus disucikan gitu. Jadi ketika kita berwudu itu sebenarnya kita juga berniat untuk mensucikan ya jiwa kita. Jadi jangan hanya mensucikan badan saja gitu, tapi kita masih gelisah dengan keduniaan dan sebagainya. Atau bahkan mungkin terbetik dalam diri kita, kalau saya sholat di masjid itu kan, wah nanti orang-orang bilang saleh gitu ya dan sebagainya gitu. Padahal kan itu riya ya. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, ya kan? Celaka orang yang sholat. Yang sholat aja celaka ya, apalagi yang nggak sholat gitu. Yang mana? Alinnahum an sholatihim sahun. Yang sahun itu biasanya lalai ya, tapi lalai itu maksudnya itu niatnya juga salah ya. Kemudian kita menelat-nelatkan waktu gitu. Padahal kan harusnya yang diutamakan tuh Allah ya. Ini enggak ya, kalau kita lagi sibuk gitu, padahal sih enggak penting-penting amat gitu. Sholat itu kemudian kita terlantarkan gitu kan, mengerjakan ini padahal cuma hanya melihat medsos gitu ya, itu sampai kemudian kita asik di situ ya. Jadi kemudian alladzina hum yura'un, jadi orang sholat tapi tujuannya untuk riya ya, untuk dilihat gitu. Nah ini adalah berkenaan dengan kesucian ya. Jadi tasawuf itu sebenarnya tujuannya adalah taqarrub ilallah ya, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua ibadah kita itu dalam rangka taqarrub ilallah ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ada dalil Quran yang mengatakan bahwa Allah itu dekat, kita dekat dengan Allah? Ada ya. Misalnya katakan wa iza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba bertanya kepadaku tentang Allah, maka katakanlah Allah itu
Qarib. Artinya apa? Dekat. Bahkan dikatakan wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Dan Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada ulat nadi lehernya gitu. Jadi Allah itu sebenarnya dekat. Nah, kenapa kita merasa jauh? Nah, itu adalah karena kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Ya, seorang sufi mengatakan bahwa hati ini sebenarnya cermin. Kalau cerminnya bersih, kita bisa melihat loh sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Kalau sampai sekarang ini kita belum bisa melihatnya, itu tandanya cerminnya kok kotor, seperti itu. Ya, jadi para wali itu tembus pandang dia, karena hatinya bersih, maka terpantullah sifat-sifat Allah, ya, af'alnya juga, dan asmanya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Dan kalau tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah, tentunya timbul pertanyaannya, bagaimana sih seharusnya kita mendekatkan diri kepada Allah? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bersifat suci, ya. Subhanallah misalnya amma yasifun. Nah, kesucian ini tentunya akan cocok ya dengan yang suci juga, ya. Jadi taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan cara mensucikan diri, ya. Atau istilahnya tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs. Para ulama besar tuh mengatakan ta'lim penting, ya, menuntut ilmu penting, tapi tazkiyah itu lebih penting, ya. Jadi saya ke Timur Tengah ketemu seorang ulama besar, dia bilang dia umurnya 90 tahun, ya. Dia mengatakan sepertiga hidup saya abdikan untuk taklim. Taklim artinya belajar, ya. Tapi 2/3 hidup saya itu saya abdikan pada tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri. Karena apa? Karena Allah itu maha suci, tidak akan dia menerima yang kotor. Maka kita diminta kalau mau dekat dengan Allah yang harus sama-sama suci, gitu, ya. Nah, jadi bagaimana caranya, ya? Biasanya di dalam tasawuf itu ada istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu adalah membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Disebut al-akhlak al-mazmumah, ya. Akhlak yang tercela. Apa akhlak yang tercela itu? Ya macam-macam, ya. Ada sombong, ada ujub, ada ria, ada dengki, ya kan, ada hasad, ya kan, dan sebagainya. Itu adalah kotoran-kotoran jiwa yang akan menghalangi hubungan kita dengan Allah, ya kan? Ya, ada tetangga dapat rezeki, kok hati kita kurang bawah dikit. Oke, baik, terima kasih. Ya, kan macam-macam kita ini, ya. Kalau ada tetangga kita yang dapat berkah gitu, kok hati kita yang nggak suka gitu. Padahal apa urusannya, ya? Ya tetangga gitu. Kita nggak merugikan kok gitu. Tapi kalau misalnya ada dengki, ya, itu macam-macam di pikiran kita. Kok sama-sama pegawai negeri, kok dia bisa, bisa melihat, membeli dan sebagainya, mendapat. Nah, kalau orang yang ada dengki itu pasti malah nggak enak gitu dalam diri kita. Padahal apa hubungannya? Mendingan punya tetangga miskin atau tetangga kaya. Ya, kalau baiknya kita tetap aja senang, ya. Kita barangkali kalau yang tetangganya berkah gitu kan, kita juga nggak perlu risau lah gitu, ya. Tapi kalau ada rasa iri itu ada di dalam hati itu kok, ya kan, seperti tersaing dan sebagainya. Nah, kemudian rasa sombong, ya. Udah dapat ini dapat itu, ya. Misalnya ilmu sudah mencapai Dr. Andes misalnya, atau master atau dokter atau profesor gitu. Kalau orang bangga dengan gelar itu
itu berarti sebenarnya masih rendah di dalam pandangan Allah ya. Jadi kebesaran manusia itu bukan karena kesombongannya. Di dalam tasawuf itu justru kita harus mengecilkan diri kita gitu ya, bukan membesarkan diri kita ya. Kalau kita merasa kecil di hadapan Allah, itu tandanya sudah baik. Bahkan kita itu nothing, kita itu akhirnya kita menyadari bahwa kita nggak benar-benar ada gitu ya. Jadi yang ada itu hanya Allah ya, gitu. Kalau kita kan besar dulu nih sekarang nih kan, merasa aing paling jago gitu. Nah itu adalah sifat-sifat takabur ya, walaupun kita nggak sadari mungkin ya. Kalau kita merasa ada tetangga kita diangkat-angkat gitu, wah disuruh ceramah sana sini terkenal lah gitu. Kalau di hati kita ada rasa kurang enak, itu berarti masih ada kotoran di dalam diri kita. Ya kan? Jadi di hadapan Allah itu justru kita harus merendahkan diri. Itu namanya tawadhu ya. Nah kalau kita bisa ya menyingkirkan sedikit-sedikit ya sifat-sifat buruk itu, akhlak yang tercela itu, kita juga akan merasakan ketenangan batin ya. Kalau banyak sekali penyakit-penyakit jiwa itu ya susah kita bisa bahagia ya kan. Karena kan gini ya, badan punya penyakit ya kan, bisa sakit bisa sehat. Apakah jiwa kita nggak bisa sakit? Bisa. Jiwa kita juga bisa terkena penyakit. Nah misalnya ya, kita senang makanan apa gitu, tapi gigi kita sakit gitu, atau kita seriawan, jadi enak nggak tuh makanan? Nggak enak ya, bukan berarti makanannya berubah gitu, tapi kemampuan kita untuk menikmati itu kemudian Allah cabut karena ada penyakit itu. Nah hasad, dengki, iri itu semacam begitu ya, penyakit. Kita padahal sudah dapat nikmat dari Allah, tapi tidak bisa dinikmati karena tadi ada rasa, ada penyakit jiwa itu ya. Jadi kata para ulama itu, hasad itu, dengki itu adalah penyakit yang sebenarnya akut ya. Karena bukan hanya dia sedih ketika tidak mendapatkan rezeki, tapi juga disedih ketika tetangga kita mendapatkan rezeki gitu. Padahal kan apa hubungannya ya, nggak ada ya. Nah makanya kemudian tahap kedua adalah tahalli ya. Jadi kalau ibarat kita, rumah kita udah lama nggak dicat ya, itu apa bisa langsung dicat begitu? Tentunya tidak ya, harus dibersihkan dulu kotoran-kotorannya. Nah itulah tahap tahalli. Nanti kalau sudah bersih, bahkan dilicinkan dengan itu, nah barulah kita kemudian tahap tahalli, menghias ya, mau pakai cat apa, warna apa sesuai dengan selera. Nah sehingga apa kejadiannya? Kalau sudah bersih dan kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, maka rumah itu akan terlihat cemerlang ya. Jadi keindahannya itu akan menjadi nyata. Dan tajalli itu sebenarnya berhubungan dengan manifestasi sifat-sifat Tuhan gitu ya. Jadi kalau orang sudah bersih ya, orang sudah menjadi insan kamil ya, dan insan kamil itu contoh utamanya adalah Nabi Muhammad SAW yang baru saja kita rayakan ya. Itu di dalam pandang tasawuf itu adalah penjelmaan insan kamil ya, yang paling sempurna. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah tujuan akhir penciptaan alam. Jadi dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, kalau bukan karena engkau, laulaka ma khalaqtul aflaq kulla, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ya. Seperti itu. Jadi kata Jalaluddin Rumi, manusia insan kamil itu seperti buah, dan petani tidak akan menanam pohon kalau tidak mengharap buah, ya kan? Buah itu muncul terakhir, tapi sebenarnya paling awal gitu ya kan. Jadi sudah ada di dalam pikiran si petani untuk menghasilkan buah, baru kemudian dia melakukan penanaman. Jadi Allah juga
seperti itu. Tidak akan kuciptakan alam semesta kalau bukan karena engkau, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini adalah prototip ya dari insan kamil. Nah, bagaimana insan kamil itu kemudian menjadi cermin daripada sifat-sifat Allah? Nah, menurut para sufi ya, ahli tasawuf, karena kita tidak bisa melihat Allah ya, dan sifat-sifatnya juga tersembunyi kepada kita, maka kita bisa melihat sifat-sifat Allah itu pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau sudah pada tahap tajalli, sifat-sifat Allah itu bertajalli, bermanifestasi pada orang itu. Ya, maka dikatakan innaka la khuluqun azim. Ya, Nabi Muhammad itu adalah cerminan dari akhlak yang paling besar. Ya, akhlak paling besar itu adalah akhlak yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat sifat-sifat Tuhan, lihatlah pada diri Nabi. Jadi dari Nabi itu seperti cermin ya. Kalau kita lihat wajah kita di cermin, sama nggak tuh? Ada kesamaannya, tapi memang berbeda ya. Kalau cermin itu kan nggak nyata, kalau wajah kita nyata. Jadi orang-orang suci, orang-orang wali itu adalah cerminan daripada sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana kasih sayang Allah, lihatlah mereka gitu ya. Jadi pelajari ya, artinya riwayat hidup Nabi Muhammad, akhlak yang mulia dan sebagainya. Nah, jadi dengan 3 tahap pembersihan nafsu itu ya, maka insya Allah kita akan merasa dekat dengan Allah ya. Jadi tujuan tasawuf adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Caranya adalah dengan melakukan tadi takholli ya, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Nah itu harus dipelajari itu sama bapak-bapak ya, apa saja sih yang sifat tercela seperti itu. Apakah kita masih mengidap penyakit itu. Jadi gini Pak, mungkin tes-tesnya ya, kalau kita masih menyandang penyakit jiwa itu ada rasa resah di hati kita Pak. Padahal udah cukup makan ya, udah bisa tidur dan sebagainya, tapi masih gelisah gitu ya, masih gelisah. Kok nggak enak, nggak ada perasaan enak, tapi nggak tahu sebabnya apa ya. Itu mungkin adalah ciri-ciri bahwa kita masih kotor ya, masih ada penyakit di dalam diri kita itu ya. Kalau orang sudah terlepas dari itu, dia akan terlihat, dia akan tenang ya kan. Dia tidak akan gelisah kalau misalnya suatu saat kena musibah gitu ya. Menyadari bahwa semuanya ini milik Allah gitu kan. Bahkan diri kita juga milik Allah. Nah tapi kalau kita misalnya gak ada keikhlasan itu ya, kita mungkin sedih berlarut-larut ya. Tiba-tiba mobil saya gak ada misalnya ya kan, atau rumah kebakaran dan sebagainya. Tapi kalau menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah, kita hanya dititipin gitu. Jadi bagi Allah tuh mudah sekali ya. Rumah miliaran gitu kan, bisa hancur nggak dalam sehari? Bisa. Kita lihat contohnya ya, baru-baru ini kan, rumah 150 miliar sehari habis ya. Jabatan juga dicopot. Itu artinya apa? Milik kita itu milik Allah. Kalau Allah mau ambil gampang ya. Jangan merasa bahwa itu adalah milik kita, enggak. Bahkan jiwa kita, diri kita milik siapa? Milik Allah. Maka siapkanlah diri kita setiap saat kita sudah siap ya, rela untuk diambil oleh Allah ya. Sehingga mati itu tidak menjadi ketakutan bagi kita. Jadi kuncinya adalah tawakal kepada Allah ya. Bagaimana tawakal itu? Ya mungkin kita bisa melihat dari peristiwa Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan lahir di saat Fir'aun itu mengancam akan membunuh semua anak laki-laki ya kan, dan membiarkan hidup perempuan. Nabi Musa laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi dia dilarutkan di tempat kecil gitu kan.
Nah, hidup kita ini ibaratnya seperti itu. Ya biarlah nanti hidup membawa nasib kita ya, tetapi dalam keadaan kita pasrah kepada Allah ya, dan yakin Allah akan menyelamatkan kita, ya kan? Coba bayangkan ya, dilarutkan di sungai yang besar ya kan? Dalam keadaan gak berdaya seorang bayi kecil ya, tapi dia tenang, dia menyerahkan diri kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan. Diselamatkan gak? Diselamatkan, justru diadopsi di keluarga yang memang mau membunuh. Nah ini contoh saja ya, bahwa riwayat Nabi itu adalah pelajaran bagi kita sebenarnya. Nah jadi kalau kita sudah bisa bersikap seperti itu ya, usaha ya wajib usaha dong. Ya, tapi apapun hasil usaha kita, nah ini harus kita nikmati gitu. Jangan kemudian melihat yang lebih hebat terus kita merasa sakit gitu. Padahal kita dibandingkan dengan yang lain masih jauh lebih baik ya kan. Maka kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau dalam kehidupan seperti itu, lihatlah orang di bawah kita. Jadi kita merasa ya, jangan melihat di atas kita, karena katanya di atas langit ada langit lagi. Kalau kita mau menurutkan hawa nafsu aja ya nggak ada akhirnya gitu. Akhirnya apa? Kita luput mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya. Padahal nikmat Allah itu banyak sekali. Ya. Cuman kita kadang-kadang tidak merasakan sebagai nikmat ya. Contoh aja nih, ya. Kita bisa hidup nggak tanpa udara? Nggak bisa ya. Kita bisa tahan nggak hidup tanpa makan, tanpa minum 12 jam? Bisa, waktunya kita puasa ya. Tapi nggak menghirup udara setengah jam. Tapi apakah kita pernah dengar, ya Allah, aku bersyukur karena Engkau telah memberikan udara, ada oksigen? Jarang ya, jarang ya. Inilah kita manusia seperti itu. Nanti kalau udah ada asap yang gitu, barulah kita mengeluh. Oh ya, ternyata udara itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita sehat, sebenarnya apa yang menyebabkan kita sehat? Dalam tubuh kita ini kan banyak sistem ya, ada sistem peredaran darah ya, yang didorong oleh jantung ya. Kemudian ada sistem pernapasan dengan paru-paru dan sebagainya. Sistem saraf yang membuat kita bisa gerak dan sebagainya. Dan itu kalau kita sehat, itu kan ada tangan-tangan gaib kan ya, yang telah memelihara kita. Kita itu kalau sehat itu sebenarnya Allah memberi subsidi kepada kita luar biasa. Kalau kita misalnya kidney itu ginjal kita gagal, itu kan repot ya, harus cuci darah dan sebagainya ya. Baru satu ya, kalau jantungnya juga gagal, paru-parunya gagal, ratusan juta kita harus keluar. Artinya kalau sehat, Allah memberikan subsidi kepada kita miliaran sebenarnya ya. Nah sayangnya itu kadang-kadang tidak disadari sebagai nikmat ya. Jadi kita juga perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang diri kita juga ya. Bagaimana sistem saraf bekerja, bagaimana sistem reproduksi ya, bagaimana sistem pernapasan, pembakaran dan sebagainya. Nah, supaya kita ini walaupun ya pas-pasan gitu, tapi dengan sehat itu kan kita jadi luar biasa ya. Artinya kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah akan ditingkatkan nikmatnya. Nah, oleh karena itu maka sangat penting menurut saya ya, untuk menambah ilmu kita, bukan hanya soal fikih saja ya, tetapi juga yang disebut hakikat ya. Jadi ada syariat, ada hakikat, di mana kita ingin menyempurnakan ibadah kita itu dengan aspek-aspek batiniah ya. Jadi misalnya puasa ya, puasa itu misalnya ada 3 tingkat. Ada puasa awam, ya puasa awam itu pokoknya tidak makan, tidak minum, ya kan, tidak berhubungan istri di waktu siang, nah itu saja. Ya, tapi kata Nabi,
banyak sekali orang puasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa haus dan lapar gitu. Dan mudah-mudahan kita nggak tergolong ke situ ya. Kemudian ada puasa khawas. Puasa khawas itu tidak hanya menahan makan dan minum dan sebagainya, tapi menahan semua indera, ya, pandangan, pendengaran dan sebagainya. Itu supaya tidak kita teralihkan dari Allah. Jadi kalau puasa khawas itu dia merasa batal tuh ya, kalau misalnya selama puasa itu berhayal-hayal yang bukan-bukan lah gitu ya. Ya kan? Tangannya juga kemana-mana gitu, ya kan? Mata, tangan segala itu kemudian dijadikan maksiat, itu merasa batal gitu. Ya, mungkin kita merasa biasa aja gitu ya, yang penting nggak makan, nggak minum. Tapi kalau puasa khawasul khawas itu mereka akan merasa batal kalau beberapa saat melupakan Tuhan. Ya, jadi waktu puasa itu pikiran kita kemana-mana, Tuhannya ditinggalkan gitu. Nah, jadi orang yang berpuasa secara eksistensial, secara lahir batin itu akan mendapatkan dirinya dekat dengan Allah, ya, karena hatinya dijaga untuk tidak memikirkan kecuali Allah, ya. Istilahnya ma fi qalbi illallah, tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Nah, itu sudah tingkat puasa yang lebih tinggi. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Ya kita inginlah, ya. Supaya apa? Supaya kita ini beribadah tidak sia-sia, ya kan? Karena ibadah kalau ditolak, ya kata Nabi, tidak ada pahala dari orang beribadah yang seperti itu kecuali keletihan gitu ya. Dan Allah dikatakan tidak melihat seseorang itu kecuali hatinya. Jadi yang Allah lihat itu hatinya ya. Ketika kita sholat dan sebagainya, hatinya hadir nggak gitu ya. Kalau kita tidak menghadirkan Allah, yaitu akan terancam tidak diterima. Maka para ulama mengatakan, barang siapa berfikih, ya, tapi tidak bertasawuf, ya, maka dia disebut fasik. Ya. Fasik itu orang durjana. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka disebut tazandak. Zindik itu dulu dianggap kafir gitu. Ya, zindik itu istilah yang di abad tengah itu. Kalau zindik itu ya istilahnya halal darahnya gitu kan. Nah, oleh karena itu maka dua aspek ini tidak boleh ditinggalkan. Ibarat burung, ada untuk bisa terbang berapa sayap? Minimal 2 ya. Ya. Nah sekarang kalau hanya dipakai 1, bisa terbang nggak? Nggak bisa. Ya. Oleh karena itu maka syariat dan hakikat ibarat 2 sayap burung yang dengannya maka kita bisa terbang, ya kan? Nah kalau 1 saja, hanya bertasawuf saja, nggak sholat misalnya, ya, oh saya udah jadi wali dekat dengan Allah, nggak perlu sholat gitu, bisa terbang nggak? Nggak bisa. Oh saya hanya fikih saja, penting fikih gitu, ya sama aja. Terbang dengan 1 sayap, nggak bakal putar-putar, mungkin jatuh dan sebagainya. Oleh karena itu ya sebagai kewajiban kita kan harus terus menuntut ilmu, meningkatkan ya ibadah kita, kualitasnya dan sebagainya, dengan mencoba ya mempelajari lah begitu ya, sedikit-sedikit. Jadi tidak hanya fikih saja, tapi kita juga perlu mempelajari aspek batin ya. Ya, karena kalau hanya mementingkan fikih saja, ya itu juga tidak baik ya, karena apa, kita akan kehilangan kelembutan hati ya. Jadi kalau kita beribadah tanpa tasawuf, itu hati kita akan keras ya. Jadi yang hanya menjalankan fikih, tidak menjalankan tasawuf, itu kering jiwanya ya, dan juga keras hatinya. Nah tapi juga kalau hanya melakukan yang tasawuf saja tapi tidak berfikih, itu juga dikatakan sebagai orang yang
salah juga ya, karena dia tidak menghormati hukum Allah ya. Dan dengan itu juga dia terbawa oleh hawa nafsunya ya, walaupun katanya bertasawuf, tapi sebenarnya kalau dia meninggalkan syariat maka dia juga akan melanggar perintah Allah dan berdosa. Nah, ada sementara yang mengatakan, oh kalau sudah jadi wali tidak lagi perlu sholat misalnya. Alasannya apa? Kan wali orang-orang dekat. Kan tujuan sholat mendekatkan diri kepada Allah. Orang wali kan sudah dekat, apa perlu sholat? Gitu kan? Biasanya seperti itu. Nah, tapi menurut saya ya, kalau ada manusia yang paling dekat dengan Allah, siapa itu? Nabi Muhammad tentunya, ya kan? Tapi apakah karena dekat dengan Allah, bahkan lebih dekat daripada malaikat Jibril ya, waktu Isra Mi'raj itu, malaikat Jibril itu sudah tidak bisa melampaui untuk dekat lagi dengan Allah, tapi Nabi Muhammad bisa, ya, bahkan dia sampai kepada harat Allah. Artinya apa? Manusia kalau sudah menjadi insan kamil itu akan melampaui kualitas malaikat. Tapi apakah karena sudah bisa berdekatan dengan Allah kemudian Nabi Muhammad meninggalkan sholat? Tidak kan? Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling rajin sholatnya, sampai suatu saat kelihatan kakinya bengkak karena terlalu banyak sholat. Kalau alasannya kedekatan, tentunya Nabi lah yang nggak perlu sholat, ya kan? Tapi Nabi kan contoh yang terbaik. Ya justru beliau itu memperbanyak sholatnya. Dan orang yang paling diampuni Allah dosanya yang lalu dan sekarang dan masa akan datang adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dia itu tidak pernah lupa beristighfar. Ya kita yang banyak dosa lupa kadang-kadang ya. Beristighfar itu, ya itulah kelembutan hati. Nah, jangan sampai kita kehilangan kelembutan hati dan kekeringan jiwa. Nah, saya tidak akan berpanjang lagi karena mungkin kita ada yang mau tanya jawab gitu sedikit. Karena itu ya saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya nama Andi Abdussalam, salah satu anggota jemaah Mushola Al Jihad di bawah asuhan Bapak Pak Ustadz Nur Hazan. Ya. Untuk saat ini saya ada pertanyaan yang sebetulnya sudah lama menjadi persoalan dalam pikiran saya, yaitu tentang dalam hal melakukan peribadatan, kita ada dasarnya bahwa antabudallah ka'annaka ta'isu abada, seperti seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai makhluk, lalu ada pencipta, kita sembah, seolah ada dua objek. Nah, di sini kan dalam ilmu tasawuf yang sering saya dengar juga bahwa antara yang menyembah dengan yang disembah itu satu. Nah, dalam pikiran saya bagaimana mau menyembah satu dengan yang satu gitu loh. Jadi nggak ada makhluk, itu satu. Menurut saya itu agak luar konteks pemikiran. Yang kedua, syariat itu adalah kerja tubuh, sehingga katanya harus menyatukan antara kerja tubuh, hati dan rasa, harus disatukan sehingga bisa menghadap kepada penciptanya. Nah, itu juga menurut saya bagus, tapi tetap ada yang namanya makhluk, sehingga terjadilah antara penyembahan dengan yang disembah. Nah, sementara dalam beberapa ceramah-ceramah tasawuf
Itu katanya kalau masih ada keakuan itu syirik. Nah ini menurut saya berat sekali nih. Kenapa? iya. Di mana orang menyembah, di mana yang disembah. Nah ini saya minta penjelasan supaya ini yang ada dalam pikiran saya ini bisa terpecahkan. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan berat ini ya, kelas berat ini ya. Jadi antara kita dengan Allah itu ada dikatakan terdapat 3 hijab yang besar, Pak. 3 hijab yang besar yang kemudian dia harus kita lampaui ya. Nah, yang pertama adalah hijab kegelapan. Ya. Kenapa kita nggak bisa melihat sesuatu? Karena gelap, ya kan? Kalau terang bisa nggak melihat sesuatu? Bisa. Nah, kenapa kita nggak bisa melihat Tuhan? Karena ada kegelapan di dalam diri kita. Ya tadi kotoran-kotoran tadi ya akhlak-akhlak yang buruk, penyakit-penyakit jiwa itu yang menghalangi kita untuk bisa melihat Allah. Itu hijab yang pertama. Maka harus dakholi ya, dibersihkan dulu gitu kan. Nah, nanti kalau sudah bersih maka ada hijab yang kedua, yaitu cahaya. Agak aneh ya. Tadi katanya kita tidak bisa melihat karena nggak ada cahaya. Nah sekarang ada cahaya menjadi hijab. Bisa nggak cahaya menjadi hijab? Bisa. Kalau cahaya terlalu silau, terlalu besar, ngeliat enggak? Ya kan? Jadi ini dalam tasawuf seperti itu. Kalau cahaya itu terlalu kuat, ya malah kita nggak bisa melihat. Namanya silau ya, silau. Nah, yang ketiga itu justru yang paling berat ya, itu adalah hijab wujud. Gitu. Ya. Kalau kita masih merasa ada berhadapan-hadapan dengan Allah, itu hijab juga Pak ternyata. Hijab. Jadi kita tidak akan ada persatuan kita dengan Allah yang disebut mystical union ya, kesatuan mistik, kalau masih merasa ada. Padahal diri kita sebenarnya tidak ada. Ya. Kan la ilaha illallah itu kan biasanya kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Tapi kalau orang tasawuf menyatakan la haqiqata illallah, tidak ada realitas yang lain kecuali Allah. Jadi nanti kita akan pada tahap ya, kita dunia ini kan alam semesta itu gini, ada alam muluk, alam fisik, kemudian ada alam malakut, alam imajinal. Kalau mau kira-kira gambaran tuh alam imajinal tuh kayak alam mimpi ya. Kita bisa melihat sesuatu seperti fisik tapi bukan fisik ya. Itu alam imajinal. Jadi ada tuh. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan tuh harus melampaui itu. Kemudian ada yang disebut alam jabarut. Nah, alam jabarut itu alam spiritual, memang tidak ada yang terlihat. Setelah itu maka ada alam lahut ya, atau wahidiyah ya. Kemudian baru setelah itu ada lapisan atau tingkat yang sangat tinggi yaitu ahadiyah ya. Ketika kita masih di dalam tahap lahut ya, kita masih bisa membedakan antara yang menyembah dengan yang disembah. Kita sudah bisa melihat ya. Jadi udah tabir cahaya sudah hilang, kita sudah bisa melihat Allah gitu ya, dalam batin kita ya, bukan mata ini ya, basiroh namanya, mata batin. Tetapi masih ada antara kamu dan aku gitu ya. Nah, engkau dan aku itu masih ada tuh ya. Nanti kalau kita sudah sampai tahap ahadiyah, itu kita fana. Fana itu nggak ada. Memang realitas kita kan nggak ada. Jadi kita dengan Allah itu, kata Ibnu Arabi, seperti cermin ya, wajah dengan cermin. Nah, wajah kita terlihat nggak? Nah, itu ibarat Allah. Lalu kita bisa melihatnya di mana? Di cermin. Alam ini adalah cermin daripada sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita melihat alam itu sangat besar, itu cerminan dari kebesaran Allah. Kalau langit itu sangat tinggi, itu berarti cerminan daripada. Tapi insan kamil itu adalah cermin yang sempurna. Jadi kalau kita bersih, itu kita akan terlihat ya sifat-sifat Allah itu dalam hati kita. Tapi yang namanya bayangan seril-realnya ya,
senyata-nyatanya bayangan tetap bayangan, tidak akan menjadi ada ya gitu. Dan nanti kalau pada saat tahap ahadiyah itu memang kita hilang, kita nggak merasa ada, pokoknya hilang. Nah itulah namanya tabir wujud ya. Jadi kalau kita masih merasa ada gitu, nah itu berarti belum sampai kepada kesatuan mistik ya. Tapi kalau sudah begitu, maka semua yang kita lakukan itu Allah yang melakukannya ya. Misalnya di dalam ayat dikatakan wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Ketika Nabi Muhammad disuruh melempar musuhnya itu kan, ada yang mengatakan dengan debu, ada yang mengatakan dengan senjata, tapi Allah mengatakan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Jadi kita ini sudah menjadi instrumen untuk Allah bertindak ya. Nah tapi ini pada tingkat yang sudah luar biasa tingginya Pak ya. Di situ kita sudah tidak ada, dan apapun yang dilakukan oleh kita sebenarnya Allah lah yang melakukan. Dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena engkau berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu, maka apa yang dikatakan adalah wahyu juga ya. Makanya sabda-sabda Nabi itu menjadi penting, karena itu adalah wahyu juga sebenarnya ya, tapi tidak dalam bentuk formal. Kalau formal kan Quran ya Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah tidak lagi dikendalikan oleh nafsu, maka yang bertindak adalah Allah. Tapi jangan mengatakan itu kan tidak ada yang kita lakukan kecuali Allah. Ya kalau kita berdasarkan hawa nafsu nggak bisa. Itu tetap ada tanggung jawab kita. Dan Allah mengingatkan bahwa ada di antara orang yang menyembah hawanya ya, hawa nafsunya daripada. Nah inilah hawa nafsu inilah yang kemudian harus dihilangkan begitu. Jadi pada saat hadiah Pak, nggak ada lagi antara aku dan kamu, nggak ada, hanya satu. Nah, itu yang dialami misalnya Siti Jenar atau apa ya gitu. Nah, itu para sufi itu kalau sudah pada tingkat itu memang fana dia. Dia mengerti, tapi kalau mau bicarakan kepada orang nggak bisa juga, nggak ada kata-kata yang bisa mewakili gitu. Jadi seperti itu misteri Allah tuh ya Pak ya. Ini kalau yang saya dapatkan dari guru-guru saya ya. Nah, kita masih jauh Pak ya, tapi tadi karena ada pertanyaan itu Pak ya yang saya jawab. Gimana Pak? Ya. 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 Jadi intinya adalah bahwa di dalam ilmu tasawuf pernah yang sering saya dengar, senang lah istilahnya. Selama masih ada keakuan, itu adalah syirik. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat umum kita kan masih selalu merasakan aku. Jadi katanya harus dihilangkan sifat-sifat keakuan itu, barulah kita sempurna menyembah kepada yang disembah. Nah itu sebetulnya intinya. Jadi pertanyaan saya, apakah memang betul syirik orang yang melakukannya seperti itu, karena bahaya itu akibatnya. Terima kasih. Ya, jadi memang ini kan tasawuf itu bukan untuk semua orang ya Pak ya. Jadi kita levelnya kadang-kadang kita nggak sampai gitu. Tetapi yang sebenarnya menurut tasawuf, kalau kita masih menyembah hawa, aku itu hawa Pak. Jadi kalau kita masih lebih mementingkan nafsu kita daripada Allah, itu dikatakan syirik Pak. Karena ada yang lebih dipentingkan, ada yang lebih dicintai daripada Allah. Nah itu dalam tasawuf ya, itu syirik. Kalau dalam syariat ya kita kan kalau syirik itu kalau kita menyembah patung gitu atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita menyembah hawa nafsu kita juga, kita adalah menduakan Tuhan sebenarnya. Nah itu yang dimaksud syirik Pak. Jadi kalau bagi tasawuf itu, kalau ada yang masih lebih dicintai daripada Allah, itu bisa kategori syirik Pak. Termasuk kita misalnya ya, sholat untuk bisa dilihat orang-orang lain, itu karena Allah bukan? Nah itu syirik. Jadi riya itu syirik kecil sebenarnya kalau menurut Al-Ghazali ya. Jadi seperti pengertiannya Pak ya. Jadi secara batiniah, nah itu kita masih menduakan Tuhan. Kalau misalnya kita masih menganggap ego kita ya, kita masih ada dan sebagainya. Nah itu memang berat ya bagi kita, tetapi diusahakanlah, dipentingkan Allah dulu sehingga kemudian kita akan tersingkir gitu. Jadi dalam tasawuf itu ya, kalau dalam ilmu lain kita membesarkan diri gitu Pak. Dalam tasawuf justru sebaliknya, kita menciutkan diri sampai kemudian tidak ada. Nah seperti itu. Jadi kalau masih ada
mengaku sufi tapi sombongnya naudzubillah misalnya gitu. Itu langsung kita mengatakan itu bukan sufi itu. Ya, itu sufi-sufian gitu ya, tasawuf namanya. Kalau orang tasawuf itu nggak ada. Ya justru semakin meniadakan dirinya. Itu tadi hijab wujud itu maksudnya itu, Pak. Ya. Hijab yang ketiga adalah hijab wujud. Ketika kita masih, wah ini gua loh, ya kan? Ini karena aku nih, ya kan, dan sebagainya. Kalau masih ada perasaan seperti itu, nah itu berarti kita masih jauh daripada Allah. Ya. Itu yang pengetahuan saya, Pak ya. Ya kita belum sampai ke situlah. Kita masih menuhankan hawa nafsu kita kok ya, tapi kan perlu tahu dan usahakan seperti itu. Kalau Jalaluddin mengatakan ketika kita masang lilin di waktu siang, ada artinya nggak tuh? Masang lilin tapi di tengah hari, itulah kita. Nggak ada kan? Nggak ada pengaruh cahaya lilin ya karena di tengah hari itu. Jadi ya kita harus merendahkan diri kepada Allah tuh sampai merasa nggak ada apa-apanya gitu. Ya, tapi kalau masih muncul, oh itu karena aku tuh, kalau nggak karena saya itu nggak, wah itu itu udah jelas tuh ya syirik ya kalau menurut tasawuf ya, syirik dalam arti itu. Kalau menurut syariat ya kadang-kadang hanya kalau kita menyembah apa gitu ya dan sebagainya. Tapi yang paling berhal yang paling besar adalah ego ya, yang disebut hawa itu ya. Nah inilah yang harus kita perangi ya, seperti itu. Ya ada lagi atau bagaimana? Ya silakan. Saya rileks saja ya. Enggak ada ini. Silakan. Ya, makasih Ustadz. Tadi kan dijelaskan bahwa kita itu dalam perjalanan menuju 4 lapis alam tadi ya. Alam mulki yang sekarang ini. Deketin Pak, kurang dekat. Ya, kan kita ini di kajian kitab Ibnu Athaillah ya. Saya pengen memahami bagaimana kaitan antara yang tadi dijelaskan ada 4 lapis alam itu di alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Kemudian di amalan kita sehari-hari itu ada syariat, ada ma'rifat, ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu apakah itu sanding 4 seperti apa tuh? Ya saya sudah menulis buku ya, menyelami lubuk tasawuf. Ya, di situ saya bahas tentang hakikat, ma'rifat dan tarikat. Seperti itu ya. Jadi ada 52 bab kecil-kecil ya. Jadi kalau dibaca sekali habis gitu ya kan. 50. Kalau kita mau membahas itu ya mungkin kita bisa ada pengajian itu ya. Per bab 52 bab itu kalau seminggu sekali itu 1 tahun persis 52. Tapi ya itu teori aja gitu ya supaya kita juga paham. Jadi hakikat itu ya adalah merujuk kepada apa yang sebenarnya benar-benar ada gitu. Nah kan kadang-kadang orang bilang saya nggak percaya kecuali apa yang saya lihat gitu kan. Tuhan bisa dilihat nggak? Maka saya nggak percaya misalnya gitu kan. Tapi kalau kita pakai perumpamaan kaca lah ya. Kenapa sih kita kalau mau dandan perlu kaca untuk wajah kita, kenapa? Kenapa perlu kaca? Bukan kaca apa namanya? Cermin. Kenapa perlu cermin? Karena wajah sejati kita nggak terlihat kan? Ya kan? Kalau terlihat nggak perlu kaca. Nah kemudian kita ada kaca ya di depan, terlihat nggak wajah kita? Terlihat. Maka terlihatlah wajah kita. Pertanyaan saya, mana yang lebih hakiki? Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Tidak terlihat kan? Nah makanya orang kan selalu begitu, saya nggak percaya kecuali apa yang saya bisa lihat. Wajah kita sendiri nggak kelihatan. Itulah ibaratnya Allah. Allah nggak terlihat, tapi kalau nggak ada Allah, ada nggak bayangannya? Dunia ini kan bayangan Allah, ya ayat ya disebutnya ayat-ayat Allah. Jadi melihat dunia. Tapi kalau misalnya Allahnya nggak hadir,
Kira-kira ada nggak bayangannya? Gak ada. Jadi kalau Allah mau membinasakan alam semesta, tinggal jauhin aja mukanya gitu, cabut kehadirannya. Jadi jangan tertipu dengan kenyataan bahwa oh kalau saya nggak melihat saya nggak percaya. Ya ternyata wajah kita yang sejati tidak terlihat. Tapi bayangan itu nggak ada kalau sumbernya tidak ada. Allah adalah sumber dari segalanya. Jadi adanya kita ini menjadi bukti adanya Allah. Tapi jangan mentang-mentang kita kelihatan. Saya misalkan melihat wajah tubuh kita, tidak berarti bahwa ini yang paling ada gitu. Kemudian yang tidak terlihat tidak ada. Menurut ilmu fisika modern, fisika yang baru ya istilahnya itu, ternyata tubuh kita ini kalau terus dipantau hilang. Jadi kita kan terdiri dari molekul-molekul. Molekul terdiri dari atom-atom. Atom kalau dibesarkan itu ada namanya hadron. Hadron itu dibesarkan lagi ada namanya quark. Quark itu kalau dibesarkanlah hilang, Pak. Jadi tubuh kita ini sebenarnya kayak hologram gitu. Nggak real sebenarnya, ya kan? Gitu. Tapi apa yang tersisa? Kata Peter Capra dalam bukunya The Tao of Physics, yang tersisa adalah hidden connection. Jadi ada koneksi-koneksi tapi tersembunyi, nggak bisa dilihat lagi. Nah, seperti itu. Jadi keberadaan tubuh kita ini sebenarnya bukan yang paling real gitu. Tapi yang paling real itu justru yang bersifat spiritual. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi itu hakikat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui mana yang lebih hakiki, ya. Jangan tertipu dengan pandangan mata. Karena pandangan mata itu gini. Jadi pandangan mata itu adalah bisa melihat karena dunia ini udah sangat kasar gitu. Ya, jadi ada alam tadi adalah alam apa? Lahut, alam jabarut, alam malakut, alam fisik. Jadi itu kalau cahaya itu sudah diredupkan tuh berkali-kali, Pak. Setelah kasar baru kita lihat. Tapi yang sesungguhnya itu dunia itu lebih tinggi lagi. Saya baca buku Sirul Asror karangan siapa? Abdul Qadir Jalani. Jadi dulu waktu kita dicipta, ruh kita itu ruh kudus. Adanya di alam lahut, alam ketuhanan. Kemudian diturunkan ke alam jabarut. Alam jabarut, alam yang spiritual, nggak kelihatan Pak. Tapi ada. Ruh kita disebut ruh sultani. Nah kemudian diturunkan lagi ke alam malakut. Kayak alam mimpi tadi ya. Nah, itu dia menyandang nama lain lagi, itu namanya ruh asuri, ya. Kemudian turun lagi ke alam fisik, namanya ruh jasmani, seperti itu. Nah apa tugas kita? Tugas kita sebenarnya kembali lagi gitu, harusnya kembali lagi ke keadaan semula. Ini kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu diciptakan sebaik-baiknya bentuk. Itulah pada level itu. Summa radadnahu asfala safilin. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kita ini di tempat yang paling rendah. Jadi kalau mau selamat ya harus kembali lagi ke sana gitu. Dengan apa ya? Itu tuh dengan tazkiyatun nafs dan sebagainya ya. Nah kalau enggak nanti kita akan menjadi sandra di dunia ini gitu. Kalau kita sudah bisa melintasi jalan ini, insya Allah kita meninggal langsung ke surga Pak. Ya. Kalau enggak kita harus digodok dulu. Kan kotoran ya, kita masih kotor ya, kotoran pantas nggak masuk surga. Sampah-sampah gitu dimasukkan ke masjid gitu, enggak. Yang baiknya apa? Dibakar dulu. Nah kita pilih apakah kita mau dibakar setelah mati atau ya sekarang gitu berjuang melawan hawa nafsu. Kalau kita sudah bisa berjuang melawan hawa nafsu dan kita bersih, insya Allah kita meninggal udah tinggal enak saja. Tapi apa itu? Itulah orang yang menafikan atau memfanakan diri. Ya, jadi kalau kita sudah tidak lagi ada keakuan, nah itu nanti dicerap oleh Allah dan kita nggak akan menjalani siksa-siksa, hisab dan sebagainya. Para wali itu kenapa dia nggak takut mati? Para wali itu sudah ditunjukkan. Nah kalau dia mati itu gini dan menyenangkan Pak. Ya, kenapa kita takut mati? Karena kita nggak jelas masa depan kita ya kan.
wah ini jangan-jangan buruk lagi nih, jadi takut kita mati. Kalau para wali itu justru kehidupan ini menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu dengan kekasih. Jadi Allah itu kekasih ya Pak ya, kekasih kalau menurut para sufi. Nah justru kehidupan ini menjadi penghalang. Jadi kadang-kadang mereka bisa ketemu dengan Allah, tapi sebentar saja harus turun lagi karena masih hidup, ya kan? Maka para wali itu merindukan kematian itu karena akan merindukan bertemu dengan Allah secara lebih lama lagi, seperti itu. Nah kalau kita kan enggak, karena kita enggak tahu keadaan kita nanti habis mati itu bagaimana, ya kan? Maka kita takut mati. Tapi sayangnya takut mati tapi juga enggak mengubah diri ya. Harusnya kan mempersiapkan diri gitu. Dan juga harus diingat walal akhiratu khairu abqa ya. Di akhirat itu lebih kekal daripada dunia ini. Dunia berapa sih? 100 tahun lah paling tinggi ya kita sekarang ini kan. Tapi satu harinya Allah di akhirat itu kan 50.000 tahun satu harinya. Kalau bertahun-tahun berapa lama gitu kan. Nah apakah kita akan memilih digodok setelah mati atau kita menggodok sekarang gitu. Nah itu ajakan para wali atau ayolah kita kembali kepada keadaan kita yang tadi ya, yang ahsanut taqwim itu sebenarnya tugas para rasul, para wali itu untuk mengajak kita kembali, dan Allah sangat merindukan. Jadi kita ini seperti anak-anak yang tersesat ya, bukan tersesat. Jadi tersesat itu adalah karena tidak bisa kembali Pak. Kalau kita kan tersesat seolah-olah memilih jalan yang buruk, enggak. Kalau kita nggak bisa kembali, orang tua khawatir nggak? Nah Allah itu khawatir. Allah itu kalau kita tahu katanya memperlakukan kita seperti anak tunggal. Nggak ada lagi anak yang lain kecuali kita. Seperti dan merindukan kembali. Kan ini sekarang udah kita dilemparlah ke hutan gitu kan. Dan kehidupan dia ingin sekali anaknya itu kembali. Tapi anaknya kadang-kadang justru tidak memperhatikan ayahnya. Yang diperhatikan yang lain-lain gitu. Akhirnya nggak kembali. Jadi tersesat itu adalah keadaan di mana kita nggak bisa kembali kepada Allah. Dan para wali, para rasul itu ayolah kembali gitu, kembali kepada keadaan kita yang sesungguhnya. Katanya setan saja geleng-geleng kepala tuh. Kok manusia kembali bukan dalam keadaan insan kamil, tapi masih dalam keadaan apa ya? Amit-amit hewan Pak gitu. Jadi kalau orang yang bisa melihat batin kita, kita terlihat bukan manusia Pak. Ya ada yang kebanyakan hewan melata kita ini. Ya, jadi tingkatan kita baru sampai tingkat hewan seperti itu. Nah ada guru saya yang mengatakan ketika saya melihat orang tawaf itu yang berupa manusia aja bisa dihitung tangan, yang jutaan itu kebanyakan itu adalah hewan Pak. Hewan melata yang tidak menghadap Ka'bah, walaupun kalau secara fisik menghadap Ka'bah ya, tapi kalau dilihat dari bentuk malakut namanya itu Pak ya, itu banyaknya membelakangi Ka'bah. Itu adalah contoh orang yang dalam kehidupannya memang nggak memperhatikan Tuhan Pak. Yang diperhatikan adalah selain Tuhan gitu. Nah jadi tasawuf itu adalah marilah kita kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali. Tapi kita pilih kembalinya selama masih di dunia dengan mensucikan diri atau nanti setelah mati. Yang itu waduh bukan main, akan lama sekali. Ya. Tidak hidup, tidak mati. Ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bolehlah nanti di WA saya barangkali ya. Nanti kan Kang Hasan ini kan masih ada kontak saya ya. Jadi saya tidak akan lama-lama. Tetapi terserah kalau masih ada pertanyaan penting, nah silakan saja. Ya silakan Pak. Oke. Ya demikian saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu